warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Desi Sulistiawati, dan rekan saya Dian Endarwati. Di sini kami akan membahas perihal tentang pengenalan sistem operasi, yang mana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Ibu Laili Wahyunita, Skom MCS. Oke, baiklah. Materi yang pertama akan saya bahas. Yang pertama ada definisi dari sistem operasi. OS secara umum adalah suatu perangkat yang mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pengguna, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna serta pemanfaatan kemudahan sumber daya sistem komputer. Dengan kata lain, OS dapat disebutkan sebagai kumpulan dari software, bisa disebut dengan perintah atau program pengendali hardware, antara lain disk drive, hard disk, CD atau DVD-ROM atau DVD, RW, monitor, keyboard, mouse, scanner atau printer. Next. Yang kedua, perkembangan sistem operasi. Generasi yang pertama pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1955. Generasi pertama ini merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Generasi yang kedua pada tahun 1955 sampai tahun 1965. Generasi kedua ini memperkenalkan batch processing system, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi yang ketiga pada tahun 1965 sampai tahun 1980. Pada generasi ini, sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, sekaligus para pemakai dapat berkomunikasi secara interaktif lewat terminal secara online ke komputer. Yang terakhir, generasi keempat pasca 1980-an. Di masa ini, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer dengan para pemakaiannya menyadari bahwa keberadaan komputer-komputer yang digunakan saling terhubung satu sama lain. Next. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, disk operating system. Yang kedua, sistem operasi Windows. Yang ketiga, Linux. Yang keempat, MacOS. Yang kelima, Unix. Next. Bagian-bagian dalam sistem operasi. Yang pertama, ada mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori kernel. Yang kedua, command interpreter atau shell, bertugas untuk membaca input berupa perintah dan menyediakan beberapa fungsi standar dan fungsi dasar yang dapat dipanggil oleh aplikasi atau program maupun piranti lain. Yang ketiga, resource allocator. Sistem operasi ini bertugas untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya data. Yang keempat, handler. Handler ini berperan dalam mengendalikan sistem perangkat agar terhindar dari kekeliruan atau error dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Dan yang kelima, driver. Driver ini untuk berinteraksi dengan hardware sekaligus mengontrol kinerja hardware. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Dian Endarwati, dipersilahkan.
Oke, baiklah. Terima kasih kepada rekan saya, Saudari Desi. Materi berikutnya yakni fungsi dari sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses. Inti proses yang ada dalam memori utama adalah mengarahkan pengembalian program ke dalam memori utama untuk dieksekusi oleh CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua ada manajemen memori. Fungsi OS yang lain adalah mengelola memori yang terdiri dari partisi per program dan virtual memory. Yang ketiga ada manajemen file. Pengaturan dan pengaksesan file yang disimpan dalam penyimpanan sekunder juga menjadi tugas OS. Yang keempat ada task management, berfungsi untuk menyediakan informasi rinci tentang kinerja komputer, menjalankan aplikasi, proses, penggunaan CPU, informasi muatan dan memori, aktivitas jaringan dan statistik, login pengguna, dan sistem pelayanan. Next, yang kelima ada formatting. OS digunakan untuk memformat disk yang belum siap dipakai, sehingga siap untuk dipakai oleh user. Yang keenam ada keamanan data. OS mengelola akses kontrol terhadap file, seperti dalam penggunaan password. Dan yang terakhir ada user interface. OS menyediakan interface atau antarmuka berbasis grafis dan GUI atau Graphic User Interface agar user dapat bekerja dengan perangkat lunak lainnya. Next, materi berikutnya yakni tujuan dari sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan dengan efisien. Dan yang terakhir, sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Oke, baiklah, itu tadi pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kalimat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.